Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi ini? Kiranya kita bangun dengan hati yang penuh sukacita. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang punya masalah berat, Tuhan menolong, memberikan terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita mau dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu di dalam kehidupan kami, selalu kami dilingkupi dengan kasih, kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tidak bisa melangkah tanpa Engkau. Kami tidak mampu berjalan sendirian. Namun ketika Tuhan memimpin jalan kami tahu Tuhan ada kekuatan, ada topangan yang luar biasa untuk kami terus punya pengharapan di tengah berbagai pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Bapa, kami mau sambut pagi ini dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Bapa, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, menyampaikan pesan-pesan buat kami Bapa. Dan kami hari ini tidak mau berjalan dalam kegelapan, kami mau berjalan di dalam terang firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan segala kelemahan, keterbatasan yang ada. Tuhan yang menyempurnakan hamba-Mu ini. Bapa yang baik, Kau juga memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah Tuhan pagi hari ini berikan kami hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah kecewa ya dengan pengharapan-pengharapan yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tapi pada pagi hari ini kita mau melihat dari perspektif firman Tuhan tentang pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang percaya kecewa di dalam pengharapannya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat anak-anak Tuhan tetap setia menanti janji Tuhan, tetap setia di dalam penantian, tetap menanti pengharapan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini? Apapun pengharapan Bapak Ibu Saudara, tetap bawa pengharapan itu di dalam doa, tetap tekun dalam penantian, tetap bersuka cita di dalam menanti pengharapan itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Tetap lakukan yang terbaik di dalam masa penantian kita. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut ketika kita dalam masa penantian. Dan juga jangan protes sama Tuhan tentang durasi waktu, kapan terwujudnya pengharapan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan punya waktu tersendiri buat kita, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang sangat penting, jangan pernah biarkan keyakinan kita menjadi goyah. Selanjutnya, pegang selalu janji firman Tuhan yang menjadi penghiburan di dalam masa penantian kita. Mungkin kita harus menunggu 5 bulan, bahkan atau mungkin 1 hari, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tetapi Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama membaca, merenungkan, dan menyimak baik-baik dari Roma 5 ayat 2-5. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan selalu meneguhkan kita untuk kita setia menanti janji-janji Tuhan. Segala pengharapan yang kita taruh dalam tangan Tuhan, kita percaya segala sesuatu akan Tuhan nyatakan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana pengharapan itu tidak akan goyah ketika persoalan hidup mulai melanda, ketika badai mulai menerpa kehidupan kita, ketika ada banyak goncangan yang membuat kita merasa goyah untuk menanti? Yang pertama, letakkan pengharapan itu di atas dasar iman yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memperhatikan dari Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iman membawa kita kepada kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan tentang kasih karunia Tuhan luar biasa, kita hidup karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Sungguh hidup kita begitu indah karena dilingkupi dengan kasih karunia Tuhan. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia adalah anugerah. Kasih karunia adalah pemberian dengan cuma-cuma. Kasih karunia adalah hal terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karunia atau karisma dalam bahasa Yunani adalah karismata, yang artinya adalah pemberian Allah secara spiritual kepada orang-orang percaya di dalam melayani Tuhan. Iman membawa kita kepada kasih karunia, dan kasih karunia itu akan membuat kita bermegah dalam pengharapan kita untuk menerima kemuliaan Allah. Hal yang sangat manusiawi Bapak Ibu Saudara, kita memiliki begitu banyak pengharapan di dalam kehidupan ini, namun seringkali begitu banyak kekecewaan-kekecewaan yang kita terima oleh karena pengharapan-pengharapan kita tersebut. Mengapa kita bisa mengalami kekecewaan? Yang pertama, karena kita menaruh pengharapan kita kepada manusia. Akhirnya kita merasakan apa yang dinamakan PHP. Tanpa kita sadari, kita sudah menggantungkan hidup kita pada si pemberi harapan palsu. Namun di sini kita bisa banyak belajar. Yang pertama, untuk kita tidak berharap pada manusia. Kedua, kita tidak bergantung pada manusia. Yang ketiga, kita tidak akan pernah menjadikan manusia itu menjadi tumpuan hidup kita. Kita tidak mau lagi mengandalkan manusia. Dan kita juga tidak mau menaruh pengharapan kita kepada siapapun manusia. Sumber pengharapan kita hanya Kristus. Firman Tuhan sudah tegaskan kepada kita di dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Miliki iman yang kokoh, karena iman membawa kita kepada kasih karunia dan dampaknya sangat luar biasa. Kita akan bermegah di dalam pengharapan kita untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi di sini jelas Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya kecewa menanti di dalam pengharapan. Allah tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kecewa ketika anak-anaknya menaruh pengharapan di dalam tangan Tuhan. Namun hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita jangan salah persepsi. Tetap pengharapan kita ada dalam konteksnya Tuhan. Karena finalnya ketika harapan itu terwujud, maka harapan kita itu menjadi sebuah kenyataan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri kita sendiri. Bukan untuk menyatakan kehebatan bahwa kita kuat, kita mampu, kita pintar, kita luar biasa. Bukan. Kita nggak ada apa-apanya. Tuhan yang mewujudkan semua itu sebagai anugerah, sebagai kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah segala sesuatu hal menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sah-sah saja kita punya pengharapan. Namun ingat, Tuhan yang akan menyempurnakan semua pengharapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan, yang pertama, jangan ngatur Tuhan. Kita bilang, Tuhan, desain pengharapanku sudah didesain, dipikirkan, dirancang sedemikian rupa oleh pikiranku. Tolong wujudkan ini menjadi kenyataan. Hal yang kedua,
Jangan memaksa Tuhan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita sesuai dengan waktu kita. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, di dalam masa penantian jangan pasif. Tetaplah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Kerjakan itu dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan segenap jiwa kita. Dan lakukan dengan motivasi yang murni dan benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan menikmati masa penantian ini menjadi masa yang indah. Masa di mana kita berproses bersama dengan Tuhan. Masa di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Masa di mana kita melewati setiap musim kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, tanpa kita sadari, tibalah waktunya. Impian, harapan itu menjadi kenyataan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, letakkan pengharapan kita di atas dasar iman yang kokoh. Maka Tuhan akan memberikan kasih karunia bagi kita untuk yang pertama, sabar menanti sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang kedua, kita tidak menjadi tawar hati ketika di dalam masa penantian kita harus menghadapi tantangan-tantangan iman. Hal yang ketiga, kasih karunia Allah akan menghancurkan segala kekerasan, kesombongan, keegoan, dan hal-hal yang buruk di dalam hati kita. Dan Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Hal yang keempat, Tuhan akan mewujudkan harapan itu sesuai dengan apa yang baik dalam pandangan Tuhan atas hidup kita. Tahun 2001 kami menikah dan tahun 2002 Tuhan mengaruniakan kepada kami anak pertama bernama Yoel. Bapak Ibu Saudara, semenjak Yoel dalam kandungan, kami selalu berdoa, Tuhan jika Engkau izinkan kelak anak ini menjadi dokter. Tahun demi tahun kami terus mendoakan anak ini. Kerinduan kami dan harapan kami, anak ini kelak akan menjadi dokter. Tanpa terasa, Yoel sudah sampai di kelas 3 SMA. Artinya secara terus menerus, secara kontinu, dengan tekun kami berdoa selama 18 tahun agar jika Tuhan menghendaki anak ini menjadi dokter. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, Yoel tidak diterima di Fakultas Kedokteran, tapi Tuhan siapkan dia masuk ke kampus ITB. Awalnya berat buat Yoel ketika baru masuk ITB karena minat dia adalah di pelajaran biologi dan kimia. Sementara ketika dia memulai perkuliahan di ITB, 99% pelajarannya adalah hitungan, pelajaran yang kurang dia minati. Kami sampaikan ke Yoel, Tuhan tidak pernah meminta kita pergi ke tempat yang tidak dituntunnya. Kalau Tuhan sudah membawa kamu masuk ke kampus ini, maka Tuhan akan menolong kamu sampai final. Sampai semuanya selesai dengan sempurna. Dan Tuhan akan menuntun langkahmu. Di mana Tuhan tempatkan kamu, di situ Tuhan sedang memimpin kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali harapan kita terjadi, terwujud tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang kita doakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, kita tidak memandang dari perspektif pikiran kita, tetapi di dalam perspektif kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Pengharapanmu, pengharapan Bapak Ibu Saudara dan pengharapan saya tidak akan pernah menjadi kekecewaan di dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, jadi kita gak perlu ngeyel, gak perlu marah, gak perlu kecewa. Karena apa yang Tuhan sediakan itu lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita rancangkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari kemarin atau tadi pagi ketika bangun tidur merasa menyerah dengan hidup ini, menyerah untuk berhenti berharap dan tidak lagi melanjutkan pengharapan-pengharapan Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita berharap lagi kepada Tuhan dan letakkan pengharapan kita di atas dasar iman yang kokoh. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara, tetap nantikan Tuhan akan mewujudkan pengharapan itu indah pada waktunya, sesuai dengan versinya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu, ingat kebenaran firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam renungan yang lalu,
kita boleh belajar bersama tentang hal kekhawatiran. Dan apa yang Tuhan minta dari kita? Tuhan minta kita memandang sekeliling kita, pandang burung-burung di udara, pandang bunga bakung di ladang, pandang rumput-rumputan. Semuanya dipelihara Tuhan dengan sempurna, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayub 14 ayat 7. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayub 14 ayat 8-9. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia yang masih hidup, kita masih terus memiliki pengharapan. Pengharapan itu akan terhenti ketika kita menutup mata untuk selama-lamanya. Hidup tanpa pengharapan adalah seperti malam dalam kegelapan yang senyap. Tetap miliki pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Harapan itu membuat kita punya semangat untuk menyongsong hari esok. Martin Luther pernah berkata, segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini dilakukan dengan pengharapan. Pengharapan adalah seperti secercah pelita di tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ada 2 pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apa saja pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian? Catat pengharapan itu di dalam buku doa dan doakan terus setiap hari. Hal yang kedua, apa dasar firman Tuhan yang membuat Bapak Ibu Saudara tetap percaya dan akan tetap setia untuk menanti? Silakan Bapak Ibu Saudara bisa tulis di kolom komentar apa yang menjadi ayat peneguhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menanti janji firman Tuhan. Yuk, apa yang Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar akan saling menguatkan bagi yang lain, sehingga kita semakin diteguhkan oleh janji-janji firman Tuhan yang akan membawa kita hingga harapan itu terwujud indah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh diteguhkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Bapa, janji-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Janji-Mu menopang bagi jiwa kami untuk tetap melihat Tuhan akan menyatakan semuanya indah tepat pada waktunya. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam penantian ataupun harapan, yang saat ini sedang letih lesu, yang saat ini merasa pengharapan itu seperti sia-sia. Hamba berdoa, Kau menguatkan iman kami, menguatkan percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, bahwa kami terus di dalam Engkau Bapa, masuk di dalam rencana-Mu Bapa, untuk kami terus melihat bahwa pengharapan yang kami taruh di dalam Tuhan akan Tuhan buat menjadi suatu pengharapan dan kenyataan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi yang berharap kesembuhan, Tuhan Kau menjamah memberikan pemulihan dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang berharap untuk mendapatkan pekerjaan, hamba berdoa Tuhan buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bagi yang bergumul untuk teman hidup, Bapa Engkau juga buka jalan memberikan pasangan hidup yang terbaik sesuai dengan standar dan kriterianya Tuhan. Bagi yang sedang bergumul tentang keuangan, Tuhan Engkau punya banyak cara untuk boleh menyelesaikan setiap masalah dan persoalan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mau terus berharap pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.